selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Kami yang melayani hari ini merasa sangat bersuka cita karena kami dipercaya untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan untuk ibadah online. Kami bersyukur bahwa kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami berharap juga Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masih sehat, masih kuat dan masih setia dalam beribadah. Mari kita memulai ibadah kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini kami diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sadari bahwa kami tidak ada apa-apa tanpa Engkau. Berkati kami Tuhan dalam setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Biarlah kami diberikan hati yang mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami awali ibadah kami dengan nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Allah kami yang sudah mati di kayu salib. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita naikkan pujian haleluya. Dan haleluya ini menandakan betapa bersyukurnya kita karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami hadir di hadapan-Mu. Berikan kami kemampuan untuk bisa bersyukur dalam segala keadaan yang Kau izinkan terjadi. Hallelujah.
17 mengingatkan kita. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Mari kita sembah Tuhan lagi dengan hati kita, dengan ucapan syukur kita. Apapun keadaan kita saat ini, mari kita menyembah Tuhan. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Rasakan
Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Kami ucap syukur karena pertolongan dan pemeliharaan-Mu tanpa henti tiap hari selalu baru, dan itu yang membuat kami kuat bersama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan yang bertata dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Haleluya, amin. Kita akan menaikkan satu pujian sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa Surgawi memelihara dari NP 162. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. mengimani bahwa hidup kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita semuanya jangan pernah khawatir akan apapun juga. Jangan kamu khawatir karena Tuhan memelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang
kembali, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa syafaat. Banyak beberapa pokok doa yang akan kita naikkan. Tapi mari kita sama-sama berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi wabah COVID-19 ini. Beberapa teman, sahabat, kerabat ada yang kena, tapi biarlah kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bergumul, dan lewat lagu ini kita diingatkan lagi untuk menyampaikan apapun pada Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, sampaikan pada Yesus. Sadunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli. Sadunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sadunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli. Sadunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman-Nya, dan kita nyatakan bersama-sama bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Dia baik dan sangat baik dalam kehidupan kita.
Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. katakan Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia sungguh baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. ku tahu Bapa Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik bagiku. Dia baik bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan karena anugerahnya, karena kebaikannya, karena sungguh segala hal yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita patut bersyukur karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita, menyertai kita, memimpin kita. Kalau kita ada sampai hari ini, kita percaya semua karena anugerahnya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi ini saya ambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Filipi 4, 15 ayat 15 sampai 19. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih
daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu yang besar buat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, dan kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul khotbah pada pagi ini adalah berkat memberi. Berkat memberi. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berbicara tentang memberi, seringkali kita merasa takut. Takut apa? Kita takut kekurangan. Karena kita merasa memberi, berarti kita mengeluarkan, bukan menerima. Tapi inilah prinsip firman Tuhan. Lebih berkat memberi daripada kita menerima. Dalam firman Tuhan, pagi ini, kita akan melihat bagaimana berkat memberi itu. Bagi setiap orang-orang yang mau atau dengan rela memberikan bagi Tuhan. Perhatikan, banyak orang seringkali memberi, tetapi mereka akhirnya punya hitung-hitungan, memperhitungkan sesuatu yang sebenarnya itu milik Tuhan, sebenarnya itu harus dikelola oleh Tuhan. Tetapi seringkali mereka tidak rela untuk melepaskan hal itu. Karena mereka merasa bahwa itulah milik mereka. Mereka sudah lama mengumpulkan di gereja sekian tahun, sudah mendapatkan sekian puluh juta, ratus juta, atau bahkan miliar. Sehingga ketika uang itu akan dipakai, sayang, jangan digunakan, saya sudah susah untuk mengumpulkan hal itu. Nah, saudara, pagi ini mari kita melihat bagaimana jemaat Filipi yang sedang bertumbuh di dalam Kristus. Dia rela memberi, bahkan memberi lebih dari apa yang mereka punya. Sungguh luar biasa, bukan? Saya percaya bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Sampai bahkan tidak punya. Atau bahkan sampai nol. Saya percaya Tuhan memberkati. Saya percaya Tuhan akan terus memimpin setiap pelayanan demi pelayanan yang dilakukan. Jika pelayanan itu dilakukan dengan tulus. Jika pelayanan dilakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Jika semua dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan, saya mau tekankan bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa. Nah, jemaat Filipi pun demikian. Ketika mereka saat itu sedang bertumbuh dalam Kristus. Inilah jemaat yang bertumbuh. Jemaat yang mau memberi. Rasul Paulus menulis surat yang membesarkan hati karena mereka rela berkurban bagi orang lain. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Banyak gereja, kita aja di dalam belum selesai. Kita aja di dalam masih banyak yang harus kita selesaikan. Dan kita tidak pernah melihat keluar. Dan akhirnya kita tidak pernah melangkah keluar. Bahkan kita seringkali mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan sekitar kita. Apalagi pekerjaan Tuhan yang tentunya membutuhkan lebih banyak lagi uang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, berkorban bagi orang lain tanpa merasa dirugikan, itulah yang seringkali susah untuk dikerjakan. Rasanya kita rugi dong. Saya udah ngeluarin uang. Loh, kok saya? Ya, padahal kita sudah memberi bagi Tuhan. Kita beri di gereja, saya katakan percayakan itu buat mereka yang mengelola. Pak, nanti mereka salah. Pak, mereka nanti
Bahkan mungkin dikatakan menyalahgunakan. Saya katakan berikan itu untuk Tuhan. Kalau mereka salah, saya percaya Tuhan tegur mereka. Dan itu pertanggungjawaban mereka dengan Tuhan. Jadi bagaimana? Kita berkurban tanpa merasa takut. Kita belajar dari jemaat Filipi. Dalam memberi, jemaat Filipi memperlihatkan 3 aspek penting yang bermanfaat bagi kita. Apa 3 aspek itu? Yang pertama, bagian jemaat Filipi adalah memberi. Bagian jemaat Filipi adalah memberi. Perhatikan ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripadamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jemaat Filipi menonjol dalam sifat memberi. Mereka mau memberi. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Jemaat Filipi memberi berkali-kali. Tadi ayat ke-16. Kita perhatikan bahwa ketika Rasul Paulus ada di Tesalonika, dia pun sudah beberapa kali mengirimkan hal itu kembali. Jemaat Filipi sangat memperhatikan hamba Tuhan. Dia sangat memperhatikan pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mari kita tidak hitung-hitungan. Kita percaya bahwa ketika kita bergereja, kita percaya Tuhan akan menggunakan semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita terus bergumul. Kita terus percaya bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Dan jemaat Filipi memberi dengan murah hati. Dia memberi tanpa perhitungan. Sungguh luar biasa. Pemberian jemaat Filipi dipandang sebagai persembahan yang diberikan kepada Allah. Perhatikan. Yang diberikan kepada Allah. Bukan diberikan kepada Rasul Paulus. Tapi dia berpandangan bahwa itu diberikan kepada Allah. Kalau mereka memikirkan mereka dikirimkan kepada Rasul Paulus, artinya mereka hanya memberi. Bukan mempersembahkan, tapi memberi kepada Rasul Paulus. Kalau memberi kepada Allah, biarkan semua itu dipakai oleh orang yang berkenan. Orang yang sepatutnya untuk mengatur semua itu. Kurban itu harum di hadapan Allah, betul? Dan pemberian begitu penting dalam memperluas pelayanan dan penjangkauan dunia dengan Injil Yesus Kristus. Apakah kita sudah terlibat? Apakah kita masih hitung-hitungan? Fakta sejarah gereja mula-mula bahwa orang Kristen awal menunjukkan teladan memberi untuk pekerjaan Allah. Mereka merasa bahwa kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bukan berarti saling pinjam, bukan. Tapi mereka, ini loh, ayo kita gunakan untuk siapa? Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pelayanan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka bergandengan tangan. Kalau mereka melihat, oh ini ada sesuatu yang kurang, mereka bisa memberi. Mereka saling mencukupkan satu dengan yang lain. Sehingga sungguh nama Tuhan dimuliakan. Sebab itu saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita bergereja, kita percaya, mari kita mempunyai hati seperti jemaat Filipi yang suka untuk memberi. Mari kita tidak akan pernah kekurangan, sebab Allah akan mencukupkan segala kebutuhan yang kita butuhkan. Yang kedua, saudara, bagian Allah adalah memberkati. Kalau tadi jemaat Filipi dia bagiannya adalah memberi. Dan bagian Allah adalah apa? Memberkati atau mencukupi. Perhatikan ayat ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, bagian Allah memberkati. Bagian kita memberi. Biarkan. Kita percaya. Kalau Tuhan percayakan itu kepada saudara dan saya,
Mari kita tanya Tuhan, kalau Tuhan percayakan uang ini, kalau Tuhan percayakan harta ini, apa yang kau mau? Kalau Tuhan gerakan untuk memberi, berikan itu buat Tuhan. Jangan dipandang itu buat gereja, jangan dipandang itu buat hamba Tuhan, buat pendeta, buat diakon, atau buat pekerja-pekerja yang lain. No, tapi pemberian itu adalah untuk Tuhan, dan bagian Tuhan adalah memberkati saudara dan saya. Sebab kita yakin bahwa setiap orang yang memberi pasti akan diberkati Tuhan. Karena dia menjadi sumber berkat, dan dia berkuasa membuka sumber-sumber yang tidak terbatas dalam kehidupan orang yang memberi. Terkadang saudara, ada orang berkata, mari kita mau untuk apa? Memberi. Terkadang orang-orang sederhana, mereka mau memberi yang terbaik. Karena mereka merasa, aku gak punya. Tapi dia mengusahakan. Dan dia bukan berarti mengusahakan berhutang. Tidak. Mengusahakan maksudnya di sini adalah dia memberi dengan ketulusan hatinya sekalipun dia di dalam kekurangan. Dan kita percaya bahwa orang yang memberi akan diberi. Orang yang memberi tidak akan menjadi miskin karena dia dipelihara oleh Tuhan. Karena tadi bagian Allah adalah memberkati. Jemaat Filipi berlimpah-limpah karena Allah sebagai jaminan kehidupan mereka. Mereka yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sering takut berkorban karena takut kekurangan. Kita berpikir kita akan menjadi miskin jika kita memberi. Oleh karena kita mengeluarkan dari kantong kita, mengeluarkan lagi. Saya katakan, saudara, saya ingat ada seorang mengatakan, ingat dengan teologi sumur. Kalau sumur setiap hari diambil airnya, tidak pernah habis. Karena kita tahu batas atas air segimana. Tiap hari diambil, dia kemudian terus menghasilkan kembali. Dan air yang diangkat, air yang diambil bisa digunakan buat minum, buat mencuci, buat mandi, buat lain sebagainya. Begitu banyak kegunaannya. Tapi bagaimana ketika sumur itu dibiarkan dan tidak pernah diambil airnya karena takut kehabisan? Maka sumur itu akan menjadi sumur yang mati. Air yang ada di dalam menjadi air yang mati. Bahkan akhirnya menjadi air yang beracun. Saudara, sangat mengerikan, bukan? Sebab itu, saudara, mari kita punya teologi sumur. Kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi, Tuhan akan mencukupkan. Dan kita akan terus gali berkat-berkat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan mempercayakan yang lebih buat saudara dan saya. Janji Allah, Ia akan menyediakan sumber-sumber yang tidak terbatas, bahkan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Paulus memakai kata spesifik, Allahku yang disembah dalam Kristus. Ia akan memberkati mereka yang memberi untuk pekerjaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di masa pandemi ini saya katakan banyak orang yang perlu kita tolong. Kalau kita melihat pokok-pokok doa, begitu banyak orang yang harus kita doakan. Itu di kalangan GGBI, belum di kalangan di Bandung, belum kalangan di masyarakat sekitar kita. Mungkin banyak orang yang terpapar COVID. Apakah kita digerakkan? Ketika saya mengadakan rapat kemarin, ya, ketika itu berkata, bagaimana Pak kalau ada saudara kita yang terpapar COVID? Memang saat ini ditanggung oleh pemerintah. Tapi ada desas-desus, satu kali waktu itu akan menjadi tanggungan kita. Tidak lagi menjadi tanggungan pemerintah. Dan biayanya begitu mahal. Nah, bagaimana harus kita lakukan? Ada seorang mengatakan, Pak, di gereja kami ada sekitar 30 orang terkena COVID dalam setahun ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka bergandengan tangan, mereka menolong sesamanya. Mereka menolong saudara seimannya. Dan apa yang terjadi? Dia katakan tidak pernah kekurangan. Sungguh luar biasa, bukan? Sebab itu, saudara,
Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, mari kita memberi. Memberi bagaimana saudara? Memberi dengan ketulusan hati kita. Jangan pernah kita berharap, oh ini memancing namanya. Tuhan, kalau nanti aku perpuluhan sekian, Tuhan ganti ya 10 kali lipat, Tuhan ganti ya 50 kali lipat, bahkan Tuhan ganti ya 100 kali lipat. Wow. Apa hak kita? Kita menuntut Allah yang menjadi sumber berkat kita. Saya katakan, Tuhan tahu hati saudara. Kalau kita memberi dengan tulus hati, maka Tuhan akan memberkati dengan berlimpah. Dia akan membukakan sumber-sumber berkat yang tidak terbatas, bahkan berkelimpahan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara. Yang ketiga, pengaruh pemberian yang ikhlas. Tadi saya katakan, jemaat Filipi memberi dengan ikhlas. Ada dampaknya. Buah iman terpancar keluar dari segenap komunitas jemaat di Filipi. Mengapa demikian? Saya tambahkan ayat yang ke-20, saudara. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Artinya apa? Dari setiap perbuatan, pemberian yang diberikan oleh jemaat Filipi, maka apa? Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Dengan pemberian kita, kita percaya bahwa Allah yang dimuliakan. Teladan ini menjadi kenangan sepanjang zaman sampai ditulis di dalam Alkitab. Itu menjadi satu tanda bahwa Allah akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang memberi dengan ikhlas, dengan tulus. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada seorang pemimpin pelayanan menganut sistem zero budget dalam persekutuannya. Allah selalu memberkati mereka hingga tidak pernah kekurangan. Keuangan yang diterima dialokasikan sepenuhnya untuk mobilisasi pelayanan Injil. Dan dia tidak pernah merasa takut untuk kekurangan. Dan apa yang dialami? Semakin hari, dia semakin diberkati oleh Tuhan. Orang yang memberi, orang yang menyokong pelayanan pun demikian. Mereka semakin hari, semakin memberi. Bukan semakin kecil, tapi semakin besar. Oleh karena apa? Oleh karena ternyata ketika dia memberi, Allah memberkati lebih dari apa yang mereka beri. Dia semakin berani lagi untuk memberi. Ternyata Allah tidak tinggal diam. Allah masih memberikan lebih dari itu. Sehingga orang ini melihat bagaimana ketulusan hati begitu penting. Jangan pernah hitung-hitungan. Karena Allah yang senantiasa memperhitungkan buat saudara dan saya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, di dalam pelayanannya, Rasul Paulus menunjukkan dia bersuka cita atas pemberian jemaat Filipi. Tetapi ia bukan orang yang senantiasa menanti-nanti pemberian orang lain. Rasul Paulus telah menetapkan hati untuk hidup sesuai keadaan yang dihadapinya. Entah dalam keadaan berkelimpahan atau dalam keadaan kekurangan, motivasi ini sangat menonjol dalam kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus. Jadi ia bersuka cita, entah orang memberi atau orang tidak memberi kepadanya. Ia tidak bergantung pada pemberian, tetapi pada iman dan penyerahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudara, memberi ada sebagai ciri orang yang bertumbuh dalam Yesus Kristus dan tanda kedewasaan iman. Bapa di surga akan membalas orang yang memberi dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan. Mereka memberi kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau kita memberi kepada Tuhan, saya percaya kita akan menghargai oleh karena kita memberi kepada Allah. Bukan kepada orang-orang yang, maaf, mungkin peminta-minta. Kita hanya beri recehan. Celung. Berani? Kalau kita melihat Bapak Presiden lewat di depan kita, kemudian kita kasih celung. 1.000 perak. Celung. Tentu nggak mau kan? Kita ingin memberi yang terbaik. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara
memandang Allah sebagai Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, tentunya kita mau memberi yang terbaik. Bukan memberi asal-asalan. Sebab itu saudara, mari kita memberi dengan sepenuh hati. Karena kita tahu ada berkat ketika kita memberi. Bukan berarti kita akan kekurangan, tapi percayalah Allah akan memberkati dengan kelimpahan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh diingatkan kembali bagaimana ada berkat untuk kami ketika kami memberi. Kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Sebab kami tahu ketika kami memberi, Allah memperhitungkan semua itu buat kami semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah setia di dalam memberi kepada Tuhan. Baik dalam bentuk persembahan, persepuluhan, atau ucapan syukur, apapun persembahan itu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan tulus ikhlas untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkati setiap anak-anak-Mu yang mengelola keuangan di gereja, Tuhan pakai mereka. Tuhan lawat mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Aku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kekuatan kuasa-Nya, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di
Saat ini kita akan bersama-sama memberikan perpuluhan dan persembahan kepada Tuhan. Mari kita akan berikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu dan Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita sepanjang minggu ini. Mari kita akan berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kalau kami masih diizinkan Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya itu adalah anugerah-Mu yang besar buat kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah setia di dalam ibadah. Kami percaya berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Apapun aktivitas yang boleh kami lakukan sepanjang minggu ini, kami percaya berkat Tuhan menyertai dan melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.